Aku tuh begahnya kan di sebelah kiri ya, tapi kalau misalnya aku bawa tidur dimiringin ke kiri itu kayaknya kayak nggak enak banget, kadang aku tuh sampai ngap. Makanya biasanya aku gantian miring ke kanan. Ternyata kalau miring ke kanan bagian pinggang aku itu sakitnya luar biasa, sakit banget ya, pokoknya ditepuk-tepuk sakit. Aku tuh kayak kadang diperas-peras gitu, tau nggak sih, kayak diperas gitu di perut aku. Aduh, ini kenapa lagi? Jadi langkah yang aku lakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi terkait asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Karena aku juga pernah ada di posisi itu. Buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat. Kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu. Dan juga banyak teman-teman yang lain yang udah sembuh, bisa melewati semua itu ya. Dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Aku juga di kantor ya, ada beberapa orang yang ngalamin hal yang sama. Tapi alhamdulillahnya kita semuanya udah membaik, udah bisa aktivitas normal lagi. Dan tujuan utama aku untuk berbagi pengalaman, share pengalaman-pengalaman aku agar kalian juga tetap semangat ya, termotivasi dengan kisah kami ya semua, cerita pengalaman kami semua ya. Nah untuk Benny, Mas Fajar, Ginanjar, teman-teman aku ya, kemarin Rashid juga sempat kambuh karena dia begadang 2 malam ya. Jadi ada teman aku juga ya yang asam lambung juga GERD ya, dia itu udah menghindari pantangan juga sama kayak aku dan teman-teman yang lain. Dan kemarin tuh dia kambuh ya, tiba-tiba nggak masuk kerja. Aku tuh kaget kok dia ternyata dirawat ya, bed rest gitulah ya. Setelah itu pas masuk aku tanya kenapa sakit, ternyata dia begadang 2 hari 2 malam, gak ada tidur sama sekali. Jadi untuk kita nih sebagai pelajaran lagi ya, jadi aku tuh selalu share kalau misalnya ada kejadian yang jangan sampai terjadi sama diri kita juga, apalagi sama teman-teman yang saat ini masih berjuang meskipun udah sembuh ya, udah gak ada sensasi. Kita harus banget ya menjaga kesehatan kita, pola tidur, pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, jadi harus teratur. Jangan begadang ya, jangan makan berlebihan juga. Jadi semuanya itu harus sesuai porsinya. Makanya aku selalu cerewet ya, meskipun udah sembuh jangan mentang-mentang udah sembuh dan akan nggak ada sensasi bisa begadang seenaknya aja, jangan kayak gitu ya. Kita harus sayang diri kita, apalagi kita yang udah dari asam lambung GERD. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi ya, aku bakal jawab pertanyaan dari siapa ya, aku lupa namanya. Bu, pernah nggak sih ngalamin gemetaran, kemudian lemas, keringat dingin gitu ya, kemudian perutnya itu begah, sendawa-sendawa kayak banyak angin. Aku pernah ngalamin ini beberapa kali dan ini dulu sering banget terjadi ya, karena aku itu gastritis ya, jadi aku tuh gampang banget kambuh karena aku tuh nggak bisa masuk angin, aku tuh nggak bisa kehujanan. Dan sering banget aku alami ini kalau misalnya di musim hujan ya, pokoknya kehujanan sedikit aja itu aku gampang banget capek, aku gampang kelayangan, gampang gemetaran. Nah ternyata ini karena apa? Karena asam lambung, memang semuanya itu ada hubungannya dengan asam lambung yang kita derita ya, GERD. Jadi sensasi ini sebenarnya bukan saja gemetaran ya, tapi biasanya tuh aku merasakan sensasi panas di perut sampai ke dada, itu adalah karena sensasi GERD. Jadi hal-hal apa sih yang menyebabkan? Biasanya nih karena kita salah makan ya, atau mungkin makan pantangannya. Dulu tuh aku sering banget makan kayak apa sih, goreng-gorengan gitu ya, apalagi kan musim hujan bawaannya lapar. Kalau cemilan kalau cemilan yang aku bawa itu habis, kadang aku nitip gorengan meskipun aku hanya makan satu, karena memang pada saat itu asam lambung aku lagi benar-benar tinggi ya, jadi masih belum sembuh, makanya cepat kambuh. Jadi biasanya karena faktor makanan, menu-menunya, kemudian kita sering telat makan, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut. Kalau asam lambung kita udah naik ya, kalau misalnya nggak diisi atau kalau kita misalnya menahan lapar, terlambat makan, itu nanti bakal naik asam lambung kita karena nggak ada makanan yang masuk. Kemudian asam lambungnya ini naik ke kerongkongan, ke esofagus ya, biasanya menimbulkan sensasi-sensasi panas, kemudian gemetaran, keringatan, mual. Itu adalah hal yang aku rasakan. Kemudian selain itu juga biasanya karena kita kecapean ya. Kalau aku tuh kecapean meskipun udah makan ya, meskipun aku udah istirahat, tapi kalau misalnya kecapean diforsir banget, itu cepat banget lemas banget ya, bawaannya kayak tulang itu kayak tidak bertulang, tuh enggak sih, kayak pokoknya semuanya itu kayak apa ya,
kayak nggak berasa kayak gimana gitu. Pokoknya ada ngilu-ngilunya juga, kemudian kayak merasa itu kayak ngambang gimana gitu, nggak enak ya. Di bawah tidur juga nggak enak, pokoknya kayak lemas banget, kayak tak bertulang pokoknya rasanya. Nah itu juga biasanya karena kecapean, kemudian kita juga kurang gerak atau kurang olahraga. Makanya teman-teman sering olahraga juga, meskipun kalian misalnya aduh belum kuat nih bun, jalan beberapa langkah aja masih capek, masih ngos-ngosan, masih ngap-ngapan. Jadi bisa berjemur aja sih. Kemudian perbanyak air mineral ya, jadi kita juga harus cukup mineralnya, perhatikan juga asupannya, seperti gizinya juga harus ada, proteinnya. Selain itu juga mineralnya ini yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita, karena kita tuh gampang capek, gampang lemas. Dan juga jangan lupa makan sering dengan porsi kecil, itu yang harus dilakukan. Nah kemudian ada sensasi begahnya juga. Aku tuh sering terjadi itu sore hari dan juga menjelang mau tidur malam. Dan biasanya nih, aku tuh begahnya kan di sebelah kiri ya. Tapi kalau misalnya aku bawa tidur dimiringin ke kiri, itu kayaknya kayak nggak enak banget. Kadang aku tuh sampai ngap. Makanya biasanya aku gantian miring ke kanan. Ternyata kalau miring ke kanan, bagian pinggang aku itu sakitnya luar biasa. Sakit banget ya. Pokoknya ditepuk-tepuk sakit. Aku tuh kayak kadang diperas-peras gitu, tau gak sih? Kayak diperas gitu di perut aku. Aduh ini kenapa lagi? Jadi langkah yang aku lakukan adalah kalau misalnya udah ngerasain perut aku kayak diperas-peras gitu, aku minum dulu, minum air hangat. Kemudian setelah itu aku tenangkan pikiran, aduh ini kenapa lagi? Karena aku tuh suka panik sendiri. Nah setelah itu kalau misalnya ada obat-obatan yang aku stok, aku minum obat. Nah jadi untuk obat-obatan yang aman ya, yang kita konsumsi itu biasanya aku nyetok itu lansoprazol dan sucralfate impexa. Jadi bisa dikonsumsi itu kalau misalnya ketika kambuh. Aku sih itu dari dokter semua ya, jadi aku tuh tetap nyetok. Nah kemudian setelah itu, setelah 30 menit atau 1 jam aku isi dengan nasi ya. Nasi kadang pakai sayuran, pokoknya sayuran ada aja, yang penting ada nasi masuk. Setelah itu duduk dulu ya, setelah 30 menit kemudian aku balurin seluruh badan aku dengan kutus-kutus. Kemudian setelah itu istirahat sejenak sambil senderan, sambil aku dengerin musik-musik relaksasi. Jadi pikiran aku itu nggak cemas, nggak terfokus sama penyakit yang aku derita ya. Aku dengerin musik-musik relaksasi, kadang aku nonton YouTube relaksasi sambil ngikutin gerakannya meskipun sedikit-sedikit. Ini biasanya aku terjadinya malam teman-teman ya. Kemudian aku ikutin semuanya. Kalau misalnya udah enakan badan aku, barulah aku tidur. Dan pada saat tidur juga usahakan posisi bantalnya itu tinggi ya. Biasanya aku posisiin bantal aku 3-4 bantal, 20-30 sentian lah ya. Kemudian kita jangan lupa minum yang hangat-hangat juga. Kalau misalnya nggak ada jahe atau mungkin nggak ada madu, bisa pakai air gula. Biasanya sih aku pakai air gula ya. Ambil air hangat sedikit, kemudian tambahkan gula setengah sendok aja, yang penting ada manis-manisnya dikit gitu ya, nggak tawar-tawar juga. Kemudian selonjoran sambil dengerin musik relaksasi, udah kayak gitu ya. Kemudian pada saat mau tidur juga, bajunya jangan yang ketat-ketat ya, harus yang longgar-longgar aja agar nyaman di badan kita. Alhamdulillah sih ya, pokoknya kalau udah ngelakuin itu semua nggak sampai sejaman itu udah enakan sih. Itu pengalaman pribadi aku. Dan juga tidurnya kembali pules, nggak ada lagi begah-begah, nggak ada lagi sensasi-sensasi. Tapi kalau misalnya keesokan harinya muncul lagi kayak gitu, aku langsung konsumsi tepung darut ya. Berarti lambung aku ada yang aneh lagi nih, biasanya ada iritasi lagi nih. Entah itu karena aku salah makan. Biasanya kalau makan gorengan berlebihan, kalau makan tepung berlebihan, biasanya aku suka banget biskuit Malkis ya. Kalau aku makannya 1 pak habis, 1 bungkus habis, itu pasti ada sensasi lagi. Jadi jangan berlebihan juga. Kalau makan roti berlebihan juga nanti bakal berasa lagi. Jadi memang kita nggak boleh berlebihan. Asam lambung itu mengajarkan kita untuk hidup lebih baik ya. Makan nggak boleh berlebihan, makan tepat waktu, kerja juga sesuai porsinya. Jangan kalau udah capek dipaksain kerja lagi. Jadi semuanya itu ada porsinya, nggak boleh begadang. Kemudian konsumsinya juga makanan-makanan jangan yang berlebihan. Pokoknya semuanya sesuai porsinya. Yang berlebihan itu memang nggak baik ya untuk kesehatan, dan juga Allah nggak suka. Jadi seperti itu ya cara yang aku lakukan. Insya Allah kalian juga pasti sembuh kok ya. Pasti bisa merasakan kesembuhan lagi, bisa beraktivitas normal lagi seperti sedia kala ya.
Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian lekas sembuh ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!